Market kripto hari ini lagi benar-benar sensitif, teman-teman. Setelah 3 kali suku bunga The Fed turun berturut-turut dan arus modal dari ETF Bitcoin makin deras keluar, banyak banget trader dan investor yang lagi waspada cari arah. Volume tinggi, volatilitas juga terasa, sementara beberapa indikator siklus menggambarkan posisi market yang masih cukup jauh dari puncaknya. Hari ini kita bahas detail semua dinamika ini supaya teman-teman nggak ketinggalan step besar di siklus kripto sekarang. Semua pembahasan di video ini hanya sebagai edukasi dan informasi, bukan rekomendasi keuangan ataupun anjuran trading. Pastikan keputusan diambil secara mandiri dan bijak karena market kripto penuh resiko tinggi. Untuk pekan ini, hampir semua kalender ekonomi global penuh event besar, mulai dari data produksi dan konsumsi Tiongkok, inflasi di Kanada dan Jepang, tingkat pengangguran di Amerika dan Inggris, sampai keputusan suku bunga Bank of England serta European Central Bank. Yang paling dinanti jelas pergerakan data tenaga kerja Amerika dan inflasi bulan November, karena dua event ini biasanya langsung efek ke sentimen risk aset, termasuk kripto. Kondisi pasar yang rapat agenda kayak gini bikin reaksi kripto biasanya lebih liar dari biasanya. Langsung ke berita makro utama. Federal Reserve resmi memangkas suku bunga acuan jadi 3,5 sampai 3,75%, dan ini ketiga kalinya berturut-turut dalam beberapa bulan terakhir. Injeksi likuiditas kayak gini biasanya jadi angin segar buat kripto, karena biaya pinjaman turun dan dana cenderung ngalir ke aset beresiko. Tapi Powell bilang outlook ekonomi masih dipenuhi ketidakpastian, terutama soal tenaga kerja. Jadi market kripto masih harus siap dengan gejolak data baru ke depan. Di sisi lain, laporan inflasi terakhir nunjukin angka 2,8% year on year, masih lebih tinggi dari target. Tekanan harga kayak gini bikin Bitcoin makin dilirik sebagai proteksi nilai, karena banyak pihak melihatnya sebagai digital gold. Ethereum dan ekosistem DeFi pun makin ramai, karena banyak pengguna mencari alternatif solusi untuk lindungi portofolio dari gerusan inflasi. Kondisi kayak gini biasanya bikin market bergerak lebih asimetris, tergantung sentimen. Nah, ini yang bikin banyak pelaku pasar deg-degan. Arus dana keluar dari ETF Bitcoin baru aja sentuh hampir 900 juta dolar sehari, terbesar kedua dalam sejarah. Volatilitas tinggi bikin retail banyak keluar, sementara sisi institusi justru bisa jadi lagi siap-siap masuk saat harga terkoreksi. Ini memperlihatkan perbedaan reaksi retail dan institusi yang bisa jadi penentu arah besar market di siklus ini. Indeks Fear and Greed hari ini masih di zona fear, skor 27. Artinya, mayoritas pelaku pasar cenderung pesimis atau ekstra hati-hati, apalagi setelah seminggu penuh tekanan turun. Suasana kayak gini biasanya rawan aksi panik, tapi juga sering jadi pijakan untuk akumulasi oleh pelaku besar. Dari sisi psikologi market, fase fear berlarut begini kadang justru jadi trigger perubahan tren berikutnya. Kalau dianalogikan dengan lampu peringatan, indikator Pi Cycle Top hari ini masih jauh dari limit atas. Moving average 110 hari ada di sekitar $106.000, sedangkan 2 kali lipat 350 hari moving average masih di $204.000. Jadi sinyal lampu merah puncak siklus belum terlihat, potensi naik masih terbuka, tapi tetap wajib tetap waspada tiap kali harga makin mendekat ke zona waspada. Indikator Puel Multiple di kisaran 0,88. Artinya, kita masih berada di fase bawah dari siklus, jauh dari level overheat. Biasanya, fase ini jadi area akumulasi para pelaku besar, bukan sinyal distribusi atau puncak. Tapi, tentu pergerakan pasar tetap harus diawasi ketat, terutama kalau tiba-tiba ada lonjakan di sentimen atau volume. Dari 30 indikator utama, hampir semuanya menunjukkan market masih aman dari tanda-tanda puncak siklus. Contohnya, skor AHR 999 Index baru setengah dari ambang batas. MVRV Z-Score yang biasanya jadi penanda euforia baru di 1,17. Dan Bitcoin Bull Run Index juga masih di angka 57 dari 90. Jadi, tekanan ke arah atas tetap ada, tapi belum ada sinyal tanda bahaya ekstrim dari indikator mayor. Kita fokus ke Bitcoin. Saat ini, harga Bitcoin berada di sekitar $90.000, cenderung stabil di atas support kunci 91.000. Area reaksi penting ada di 91.300 sampai 23.000, dengan resistensi kuat di 93.900. Skenario utama melihat potensi pergerakan naik selama harga tetap bertahan di atas support BB Middle Band.
Tapi kalau gagal bertahan dan breakdown ke bawah 87.000, bisa jadi market masuk fase konsolidasi lebih dalam. Skenario alternatif, jika volatilitas memuncak, harga bisa saja bergerak liar di range 90.000 sampai 94.000. Perhatikan volume dan konfirmasi tren di time frame 4 jam untuk validasi lebih lanjut. Ethereum hari ini bergerak di area 3100, sedikit di atas middle Bollinger Band time frame 4 jam. Area support kuat ada di 3048 dan konfirmasi aksi beli terlihat dari pola low yang makin tinggi. Resisten utama jelas ada di 32237 dan 3319. Skenario utama masih positif selama harga bertahan di atas support, apalagi jika terjadi breakout di 3218. Skenario alternatif jika breakdown ke 3000 bisa terjadi pressure turun lanjutan ke bawah, jadi tetap pantau pergerakan RSI harian dan volume breakout. Harga BNB bergerak stabil di sekitar $898, cenderung naik setelah konsolidasi dari area bawah dekat 850. Area reaksi sangat penting di 910 dan 923, mengikuti upper band dan swing high sebelumnya. Skenario utama, selama harga bertahan di atas BB middle band, peluang naik tetap terbuka. Namun kalau gagal bertahan dan breakdown ke bawah 850, waspadai potensi tekanan turun. Skenario alternatif jika volume masuk besar, pergerakan bisa menembus ke atas 928 sebelum koreksi minor berikutnya. Solana saat ini berada di sekitar $132. Baru saja pantul dari area support dekat band bawah pada time frame 4 jam. Skenario utama masih condong ke arah rebound jika harga mampu bertahan dan menembus 35,8 dan 140. Tapi resistance jangka pendek di 135,8 dan 140 harus benar-benar diperhatikan. Skenario alternatif, kalau gagal bertahan dan breakdown ke bawah 127, tekanan turun bisa meningkat. Perhatikan price action di time frame rendah untuk petunjuk validasi arah berikutnya. XRP berada di area 0,1388, baru rebound dari support sekitar 0,1333. Skenario utama, harga masih potensi naik selama mampu bertahan di atas VWAP dan menembus resistance pertama di 0,14215. Kalau rejeksi kuat dan gagal melewati VWAP sekitar 0,14, peluang konsolidasi atau bahkan pressure turun tetap ada, terutama jika menembus ke bawah 0,1329. Skenario alternatif, penurunan volume dapat membawa harga sideways di rentang sempit sementara waktu sebelum ada keputusan tren. Doge diperdagangkan di 2,019 dengan support kuat di 2,0139. Skenario utama adalah kenaikan menuju 2,045 dan 2,102 jika rebound bertahan dari support, sesuai dengan pergerakan RSI yang sedang recovery setelah sentuh oversold. Resistensi selanjutnya terletak di 2,254. Skenario alternatif, jika terjadi breakdown ke bawah 1,949, bisa muncul tekanan turun lanjutan. Perhatikan volume dan price action 4 jam untuk mengantisipasi swing berikutnya. Itu dia analisis hari ini. Ingat teman-teman, semua konten ini hanya untuk edukasi, bukan saran finansial atau trading. Selalu pakai analisa dan money management sendiri sebelum mengambil keputusan di market kripto. Sampai jumpa di update berikutnya.